Tanya apa lagi? Apa nih? Anin mau nanya nih Om. Kan anak muda zaman sekarang nih ada istilahnya LDR tuh Om, long distance relationship. Nah, kalau misalnya kita dapat kenalan atau pasangan yang jaraknya jauh, apakah itu tuh kayak petunjuk juga buat kita Om, kayak ujian gitu? LDR tuh apa kayak LRV gitu? Enggak lagi LR. MRT, LRT, Itu kereta itu. itu kereta ya. kereta cepat. Tuh, Om. Gimana tadi? Misalnya Jarak istilahnya hubungan jarak jauh, jadi kenalan kita itu jaraknya jauh dari kita gitu. Apakah itu petunjuk buat kita atau ujian gitu Om? Ujian sebenarnya, iya, ujian aja. Cuma tinggal nanti dilihat. Seorang Muslim itu boleh memilih sebenarnya ya, boleh memilih dia bisa menolak atau enggak. Masalah LDR itu kan tergantung orangnya sendiri. Jadi orangnya kalau memang sama-sama apa namanya, sama-sama membutuhkan, sama-sama hormat, ya nggak ada masalah. Tetapi kalau nggak usah LDR, yang deket aja berantem juga banyak, kan gitu. Jadi nggak usah LDR. Jadi LDR itu hanya ujian aja, makanya kayak posisi-posisi kamu kenal dengan seseorang laki-laki tempat jauh, yaitu ujian aja. Ujian itu kan harus dihadapi, dipelajari, difikirkan, nanti disimpulkan, kemudian baru diputuskan. Jadi itu kan ujian ya. Jadi nah di titik itu apa yang kamu kerjakan atau apa yang dia kerjakan itu kan masuk memori itu nanti. Istilahnya kalau pembukuan itu ada debit ada kreditnya. Istilahnya seperti itu. Istilahnya kalau tadi saya cerita, kalau memang di dalam perkenalan atau ta'aruf itu menyusahkan ya nggak usah. Harus sedini mungkin. Jangan umpamanya kayak masalah yang dihadapin Viko dulu itu kan nggak tahu jadinya. Jadi ya jangan seperti itu. Kalau itu susah semua. Tapi itu menjadi tidak susah kalau itu memang selesai sebelum waktunya. Jadi itu tidak susah. Tetapi ya itu petunjuknya Allah seperti itu. Sehingga tahu apa, oh ya saya akhirnya nyusahin orang tua ya kan tahu. Tapi kan jangan diulang yang seperti itu. Nah itu kan pelajaran. Jadi jangan sampai ke titik itu. Kalau memang udah kelihatan ini kayaknya tanda-tanda sudah ini, ngomong aja mamanya, ngomong aja sama yang ini, ngobrol aja santai. Siapa orang yang kamu percaya atau kamu anggap tua, bijak, kamu anggap bisa jadi teman, bisa jadi bapak, bisa jadi guru, bijak dan sebagainya, ngobrol aja santai. Nah itu petunjuk itu nanti kan dibuka dari segala lini istilahnya. Nah di situ ya nggak usah takut, karena Allah aja. Nah kan karena Allah memutuskan itu, karena Allah boleh. Bukan karena nafsu ya. Bukan karena nafsu, tapi sudah melihat sesuatu yang tidak baik di situ. Nah, sesuatu tidak baik kalau itu tutupi, ya itu kayak bangkai tadi. Itu kan kelihatan juga ya Om. Ya sebenarnya udah kelihatan kalau bangkai. Oh iya sih. Terang ditutupi. Ditutupi ya kan udah tahu sebenarnya. Ya kan sih benar. Coba ya benar. Coba benar nggak sih? Benar. Orang yang menutupi kita. Kalau kamu mamanya lihat bangkai, bangkai nih saya tutupin nih. Biar ini orang nggak tahu. Kan kamu tahu itu bangkai sebenarnya. Tapi kita tutupin. Kamu kan tutupin. Ya itu sudah petunjuk. Gitu. Ya kurang lebihnya begitu. Jadi LRT atau MRT tadi saya LDR. Oh LDR. LR. KRL, MRT, LRT. Ada di Jakarta guys. Nah itu ya harus diketahui, karena kalau enggak nanti nyesel. Satu momennya kayak kamu yang nyesel, kedua orang tuamu nyesel, ketiga semuanya itu kamu merasa nanti malah disalahkan. Merasa aja, tapi nggak usah. Kalau memang itu kelihatan kayaknya enggak, bismillah. Nah berani begitu ya nanti Allah menilai, oh kamu ngerti toh, oh begitu. Nah nanti kalau ngerti mulai nanti diangkat, dilihat, diperlihatkan
nanti petunjuk berikutnya. Kalau saya sih seperti itu ya. Selama tetap masih hormat pada orang tua, sering minta maaf sama orang tua, sering minta maaf. Kalau memang dulu sering salah, minta maaf. Kemudian insya Allah nanti ada waktunya akan ketemu seseorang yang memang pas. Tidak perlu mengejar waktu umur itu ya Mas ya. Enggak, biasa aja, enggak usah takut, bismillah aja. Karena nggak tahu kita itu mau bagaimana kan tidak tahu. Tapi kalau memang karena Allah ya pasti nanti Allah memperlihatkan petunjuk lagi. Petunjuk itu ya itu petunjuk itu emang nggak tahu kita itu. Kalau saya sendiri kalau di ini ya baru ini petunjuk Allah nih, itu insya Allah. Tapi obrolan kita ini bisa jadi petunjuk nggak Pak? Kira Ya Bisa untuk orang. Berarti semua nasihat baik itu bisa jadi petunjuk. Nasihat baik itu petunjuk menuju Allah. Jadi kalau Bapak cerita itu benar berarti ada tentang ayat-ayat Qur'annya, ada tentang masalah psikologis yang berhubungan dengan akhlak, ada persoalan berapa bulan, berapa tahun yang akan terjadi di kemudian hari dari saat ini. Karena ayat yang tadi itu berhubungan dari apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatan tanganmu sendiri. Wah, itu harus dilihat, berarti seorang yang melakukan suatu kesalahan saat ini itu besok itu bisa mendapatkan, nggak bisa omong kosong. Ini ciptakan gitu. Tinggal menunggu waktu aja. Itu. Jadi kalau Bapak bukan asal cerita, insya Allah enggak. Tapi pengalaman Bapak amati, siapapun orang itu Bapak amati, sehingga oh begitu ya Allah cara menyampaikan kepada hamba-hambanya itu seperti itu. Kalau hamba-hambanya itu ngeyel dengan orang tuanya, nanti disampaikan oleh Allah Ta'ala seperti ini. Seperti itu. Paham ini? Paham. Alhamdulillah, insyaallah. Ya intinya memang harus nurut sama orang tua. Bukan berarti kalau anak itu harus nurut orang tuanya terus ngerjain anaknya. Ya nggak boleh juga gitu. Nggak boleh semena-mena juga. Nggak boleh. Kalau tapi orang tuanya itu menyuruh anaknya memang untuk menjadikan anak yang soleh, boleh. Nah itu boleh. Nyuruh sholat, nyuruh ngaji, nyuruh sesuatu yang memang itu mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, boleh, dan itu tidak boleh dilawan. Kamu nak besok jadi anak yang soleha, insya Allah kan seperti itu. Jadi nggak bisa terus ini. Tapi yang nyuruh sholat juga orang tuanya harus sholat dulu. Terus Bapak udah sholat belum? Kan nyuruh sholat gitu. Ya harusnya sholat jamaah dong. Ya paling tidak seperti itulah ya. Nah itu harus belajar semuanya, sehingga nanti sebenarnya susunan dari keluarga sakinah mawaddah warahmah itu memang diawali dari awal itu, dan itu si anak itu juga diawali dari orang tuanya juga. Kalau orang tuanya itu ngawur aja, ya anaknya yang ikut-ikutan ngawur. Pasti Karena ada genetiknya. karena ada genetik ngawur gitu. Nah Cara ini memutus genetik ngawur itu gimana? doakan orang tua, Harus dimohon ampunkan. dimohonkan ampunan saat orang tuanya masih hidup. Kalau orang tuanya musyrikin namanya, atau ya begitulah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah Allah, itu didoakan. Tapi kalau memang dia sudah meninggal dan dia meninggalnya dalam kondisi yang non muslim, ya nggak boleh didoain lagi. Gitu. Ya toh itu boleh istilahnya.